Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 8, 500 murid menerima peramalan. Xun Faxiang, Sutra Teratai, episode 1138. Menjauhkan nafsu seksual untuk berhasil dalam pembinaan diri. Dalam 5 alam tumimbal lahir dan 4 jenis kelahiran, segala jenis makhluk hidup, baik kelahiran melalui telur, kelahiran melalui kandungan, kelahiran melalui kelembapan, ataupun kelahiran spontan, semuanya mendapatkan kehidupan dikarenakan adanya nafsu seksual. Nafsu seksual dapat menjerat batin sendiri, jadi merupakan dosa besar. Semua nafsu seksual berasal daripada perbuatan asusila dari kaum wanita. Dalam 5 alam tumimbal lahir dan 4 jenis kelahiran, dari mana asalnya segala jenis makhluk hidup? Dalam 5 alam tumimbal lahir dan 4 jenis kelahiran, segala jenis makhluk hidup ada seberapa banyak jenis? Buddha memberitahu kita, ada kelahiran melalui telur. Ini dapat kita lihat kehidupan yang terlahir dari eraman telur, ayam, burung, dan lain-lain. Terbungkus dalam telur dan terlahir dari eraman telur. Kelahiran melalui kandungan adalah kehidupan yang langsung dilahirkan. Kelahiran melalui kelembapan adalah kehidupan yang terlahir dari tempat yang lembab. Kelahiran spontan adalah kehidupan yang terlahir dari ketiadaan ini. Semua ada sebab dan kondisi. Karena ada sebab dan kondisi yang terpadu dan menjadi kehidupan, sebab dan kondisi ini semuanya mendapatkan kehidupan dikarenakan adanya nafsu seksual. Nafsu seksual ini berasal dari nafsu seksual dapat menjerat batin sendiri. Sebersit pikiran ini, apakah itu pikiran awal ataupun pikiran selanjutnya, pemikiran yang tidak terlupakan kerisauan dan kegelapan batin yang sedemikian, nafsu seksual menjerat batin kita. Oleh itu, orang pada umumnya terikat oleh nafsu pria dan wanita, jadi merupakan dosa besar. Pemikiran yang terikat menjadikan kehidupan terus-menerus reproduksi, tanpa henti menciptakan kehidupan yang berbagai jenis dari 5 alam tumimbal lahir. Semua disebabkan oleh nafsu antara pria dan wanita, sepenuhnya karena hubungan antara pria dan wanita. Menciptakan sebab dan kondisi menjadi bersatu, ini juga adalah salah satu sebab dan kondisi. Manusia selalu tersesat dalam sebersit pikiran. Di dalam Sutra 42 bab juga terdapat sebait kalimat untuk mengajarkan kita. Dikatakan dalam Sutra 42 bab disebutkan orang yang menuruti nafsu seksual adalah seperti orang yang berjalan melawan arah angin dengan membawa obor. Pasti tangannya akan terbakar. Bait kalimat sutra ini meskipun pendek, ini adalah peringatan besar bagi kita. Memperingatkan kita bahwa orang yang memiliki nafsu pria dan wanita memiliki niat pikiran seperti ini, setiap niat pikiran ini tak terlupakan. Orang seperti ini menenggelamkan diri dalam keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Nafsu pria dengan wanita lainnya, orang seperti ini ibarat membawa obor berapi. Obor berapi ini melawan angin. Ketika angin bertiup, api akan membakar tangan. Orang biasa harusnya juga tahu bahwa Buddha menggunakan perumpamaan yang sederhana untuk mendidik kita. Ini adalah prinsip kebenaran yang umum dan kita seharusnya tahu. Dalam berperilaku diri dan berinteraksi dengan orang, hendaknya meluruskan niat pikiran, menegakkan jalan, dan menjaga kemurnian diri. Menjauhkan noda kotoran dari nafsu seksual barulah akan berhasil dalam menapaki jalan. Memperingatkan kita bagaimana perilaku kita di dunia, karena kita telah datang ke dunia. Ketika kita datang ke dunia, kita harus baik-baik menjadi orang. Ini juga merupakan sebuah jalinan jodoh. Memiliki tubuh manusia, mendengarkan dharma Buddha, memahami prinsip kebenaran, meminjam tubuh manusia ini bisa mencari dan mempelajari jalan dari dharma. Kita susah terlahir menjadi manusia, maka kita harus menegakkan jalan menjaga kemurnian diri. Kita harus sangat meluruskan niat pikiran, melatih jalan haruslah murni, bahkan menjauhi nafsu pria dan wanita.
Nafsu antara pria dan wanita ini merupakan suatu noda kotoran. Sejak dahulu betapa banyak orang yang hancur karena nafsu keinginan antara pria dan wanita, menghancurkan kehidupan dan nama baik mereka. Sangatlah banyak kisah mengenai hal ini. Ini adalah sebersit pikiran. Kita ingin melatih diri, maka kita harus memahami sumber dari kejahatan, yakni sebersit niat pikiran. Maka dari itu kita harus meluruskan niat pikiran. Meluruskan, memegang teguh jalan haruslah murni, jauh dari noda, dari hasrat dan keinginan. Dengan cara seperti ini, maka pelatihan diri kita baru bisa berjalan lancar. Seperti ini memurnikan tubuh dan pikiran, jalan pelatihan diri baru bisa terwujud. Inilah yang Buddha ajarkan kepada kita. Apalagi sejak zaman kuno, lebih dari 2000 tahun lalu Sang Buddha selalu menggunakan kondisi dunia untuk mendidik kita, menggunakan kemampuan kita dalam kehidupan sehari-hari seperti ini sebagai perbandingan. Apakah benar kita semua memahami hubungan prinsip kebenaran dengan orang dan masalah? Dengan cara ini memahami apa yang dibabarkan oleh Sang Buddha sangatlah sulit. Bahkan jika itu sangat dekat dengan masa Buddha, 2000 tahun yang lalu seharusnya dikatakan bahwa 100 tahun setelah Sang Buddha parinibbana, ada seorang raja. Raja ini juga mempunyai keyakinan, tetapi ada yang diyakininya adalah memohon berkah dari langit. Dia setiap bulan harus membantai ratusan ekor kambing, sapi, babi, kerbau, dan lain-lain sebagai persembahan kepada langit. Selama ritual ini, dia akan menikmati kesenangan banyak wanita. Ini menyatakan bahwa kekuasaan sebagai raja merupakan pemberian dari langit. Dia menikmati banyak hasrat, materi, dan wanita. Sangat lengkap. Jadi, raja ini menunjukkan rasa terima kasihnya kepada langit dengan memamerkan harta benda, anggur, dan wanita. Dia memiliki banyak wanita di sisinya. Dia membuat persembahan ini dengan mempersembahkan hasrat dan kesukaan. Jadi, kokinya harus menyembelih banyak hewan setiap hari. Akhirnya, ketika koki ini beranjak tua, tidak dapat memenuhi tugasnya lagi, dia mulai mencari orang. Akhirnya menemukan seorang pemuda untuk menjadi kokinya. Pemuda ini merupakan orang yang meyakini dan mengamalkan ajaran Buddha. Dia menegakkan sila murni. Dia memiliki satu niat pikiran, yaitu dia bersedia kelak akan menuju ke jalan menjadi biksu. Namun sekarang orang tuanya semakin tua. Dia harus merawat mereka. Jadi dia harus mencari uang untuk menghidupi keluarganya. Karena raja membutuhkan pembantu, dia melamar pekerjaan itu. Hanya saja untuk mengambil alih tugas dapur ini dia merasa sulit. Raja memiliki kepercayaan yang menyimpang. Selain itu, setiap hari membunuh makhluk hidup. Di tempat itu membuat kesenangan dengan wanita cantik dan arak. Dia merasa dia bukanlah orang yang cocok di bidang ini. Jadi dia tidak bisa bertanggung jawab untuk tugas dapur. Ketika kepala urusan dapur mengetahui masalah ini, dia sangat keras kepadanya. Ketika kami mempekerjakan Anda datang untuk menerima pekerjaan itu. Mengapa? Setelah kamu memasuki istana, Anda malah ragu-ragu tidak mau menjalankan tugas Anda. Dia mengatakan kepada kepala urusan dapur, saya adalah seorang praktisi praktik kehidupan suci. Anda ingin saya menyembelih hewan di sini, saya tidak mampu melakukannya. Kepala urusan dapur ini melaporkannya kepada sang raja, memberitahu bahwa anak muda ini enggan melakukan tugas tersebut. Sang raja pun menjadi sangat emosi. Dia pun memanggil anak muda itu ke hadapannya mengatakan kepadanya, karena Anda sudah datang ke tempat ini, Anda harus mendedikasikan hidupmu untuk melayani saya. Mengapa Anda enggan melakukannya? Jika Anda enggan melakukannya, maka saya akan menghukum Anda sampai mati. Koki muda ini pun berkata, saya tidak bisa membunuh makhluk hidup. Saya seseorang yang memegang teguh sila dan mengamalkan jalan kebenaran. Jika saya melanggar sila, maka di masa mendatang saya akan jatuh ke alam neraka untuk kehidupan tanpa akhir dan kalpa yang tak terhitung lamanya. Tidak akan terlahir kembali sebagai manusia dan saya tidak bisa melatih diri lagi. Pada saat saya kembali ke alam manusia, saya mungkin akan tersesat dalam kebingungan lagi. Saya lebih memilih menerima hukuman dari yang mulia.
Jika saya mati karena tetap teguh memegang sila, saya mati karena hukuman dari Yang Mulia. Maka saya akan terlahir di alam surga. Karena saya memegang sila, saya akan terlahir di alam surga. Saya dapat menikmati banyak berkah, maka itu saya akan memilih untuk menerima hukuman kematian ini dari Yang Mulia, daripada saya harus menyakiti atau membunuh makhluk hidup, sehingga harus jatuh ke neraka, mengalami penderitaan di banyak kehidupan selama banyak kalpa. Setelah raja mendengar ini, dia berkata, "Baik, setelah 7 hari, agar kamu mempertimbangkan dulu jika kamu masih melekat, saya akan menggunakan 100 gajah untuk menginjak melewati badanmu. Jika kamu tidak mati, saya akan mengikutimu untuk percaya pada Buddha Dharma." Jadi, beginilah sosok Koki ini, anak muda, seorang praktisi kehidupan suci. Dalam waktu 7 hari selalu sangat tulus mempersiapkan diri. Setelah 7 hari kemudian pasti akan dihukum oleh raja, harus menerima injakan 100 ekor gajah, menginjak melewati badannya. Hatinya masih sangat teguh, sangat tenang. Kita tahu, sosok ini sejak kecil telah sangat menghargai kehidupan, menghargai binatang. Sering setelah melihat kawanan gajah, dia juga ikut bermain bersama kawanan gajah, sangat menyayangi kawanan gajah. Namun setelah 7 hari ternyata ada 100 ekor gajah yang akan menginjak melewati badan saya. Dia berpikir meskipun demikian juga adalah balasan hukum sebab akibat dari kehidupan lalu. Dengan sikap tulus seperti ini melewati waktu 7 hari menjaga sebersih niat ini, benar saja 100 ekor gajah yang besar sudah tersedia di tempat itu. Praktisi kehidupan suci yang masih muda ini juga telah digiring ke alun-alun istana. Di tempat itu membiarkan dia telungkup di tempat itu. Gajah juga akan menginjak melewatinya. Di antara saat dia telungkup, sekawanan gajah ini terus bergerak mendekatinya. Dia mengangkat kepalanya melihat kawanan gajah ini mendekat. Dia membuat sebuah isyarat tangan kepada mereka, para gajah, seolah-olah seperti sedang menyapa gajah. Dia biasanya tinggal bersama gajah, terkadang berada di atas badan gajah, kadang berbaring di tanah. Ini dulunya, dari kecil hingga besar seperti ini. Dengan kawanan gajah, dengan semua binatang, besar bersama mereka. Dengan cara ini dia tumbuh besar. Jadi saat melihat kawanan gajah itu, meskipun masih telungkup di tanah, mengangkat kepalanya, kedua tangannya seperti sedang menyapa mereka, para gajah. Saat gajah besar datang menghampirinya dan berhenti di depannya, seperti mereka mengenalinya. Di saat itu bersama-sama mengangkat belalai mereka ke atas langit, membuat suara seperti trompet. Suara trompet gajah. Setelah mereka mendengar suara trompet, mereka bersama-sama bersujud di atas tanah, sama seperti apa yang dilakukan oleh praktisi ini. Bersama-sama bersujud, mereka seperti bersujud memberi hormat kepada praktisi itu. Setelah raja melihatnya, beliau merasa tidak dapat membayangkannya. Bagaimana bisa ada kondisi seperti ini? Setelah itu raja menjadi sangat tersentuh, merasa bersalah terhadap dirinya sendiri. Cepat-cepat bangkit dari duduknya, berdiri dan berkata kepada semua orang, "Mari, silakan praktisi kehidupan suci ini datang ke sini." Seperti ini, praktisi ini datang menghampiri di depannya. Raja lalu bertanya kepadanya, "Kamu menggunakan metode apa untuk menaklukkan 100 ekor gajah besar ini?" Dia menjawab, "Tidak ada. Saya tidak melakukan apa-apa. Saya tidak menggunakan metode apapun. Hanya saja sejak kecil saya sudah mematuhi sila Buddhis. Sejak kecil orang tua saya mengajarkan kepada saya untuk menyayangi segala kehidupan di dunia. Orang tuaku percaya kepada Buddha Dharma dan memberitahuku untuk selalu menyayangi kehidupan. Saya memiliki niat untuk melakukan pelatihan diri. Hanya saja sekarang kedua orang tuaku sudah lanjut usia, sehingga tidak dapat melakukan keinginan untuk melatih diri, sehingga saya tidak dapat menjadi biksu. Semoga Raja dapat memaafkan saya." Lalu Raja berkata kepadanya, "Saya sangat tersentuh. Kamu memiliki hati niat untuk melatih diri.
Masih belum dapat melakukan keinginan ini, sekarang saya mengerti manfaat dan berkah dari mematuhi sila. Dari mematuhi sila murni, batin dan tubuh murni, saya mendapatkan kesaksian. Sehingga saya mengizinkan kamu untuk melatih diri. Orang tuamu akan dirawat oleh negara, sehingga memberikan mereka persembahan agar dapat hidup tanpa kekhawatiran. Kamu dapat pergi untuk menjadi biksu. Praktisi kehidupan suci tersebut telah mendapatkan tujuannya untuk menjadi seorang monastik, berlatih diri dengan tekun. Setelah beberapa tahun pulang ke negara ini, Raja melihat anak muda telah berhasil melatih diri dengan baik. Negara membutuhkan Buddha Dharma untuk mensucikan, mengangkat beliau menjadi guru negara. Dengan beginilah, Buddha Dharma mulai berkembang di kerajaan ini. Ini 100 tahun setelah Buddha mencapai parinibbana, maka kita bisa mengetahui sekiranya seseorang memegang teguh sila dan mengamalkan jalan kebenaran, jalan itu adalah benar-benar agung, termasuk hasrat antara pria dan wanita. Hati harus murni. Kita dalam kehidupan, pada 5 alam kehidupan dari 4 jenis kelahiran, semua tidak dapat dikendalikan oleh diri sendiri. Jika dengan munculnya satu niat pikiran, mengakibatkan terlahir siklus kehidupan yang tak berujung. Siklus kehidupan yang tak berujung di 5 akan kehidupan ini dari alam manusia, alam binatang, alam neraka, alam setan, kelaparan, ataupun alam dewa, alam manusia. Tidak berhenti, berkelanjutan, begitu terus. Ini semua dikarenakan kegelapan batin di dalam hati, maka tidak berhenti terus kelahir kembali. Mereka yang menciptakan berkah akan terlahir kembali di alam surga. Seperti halnya di alam surga Brahma, mereka mempertahankan sila tertinggi dengan teguh, menjalankan sila-sila tertinggi sehingga dia murni dan dapat terlahir di alam surga Brahma. Dengan mempertahankan sila, usia kehidupan tidak dapat dihitung berapa lama. Semua materi dapat dinikmati. Di bab perumpamaan kota gaib telah kita bahas, sedangkan di alam surga lainnya, meskipun masih ada pria dan wanita, tetapi tergantung dia alam surga yang mana. Ada pria dan wanita, tetapi mereka dapat mempertahankan sila, tidak melanggar sila asusila. Jika ada yang saat kehidupan berikutnya datang tanpa eksistensi, mereka terlahir secara spontan dengan menjelma di alam surga. Banyak sekali yang lahir spontan di alam surga. Jadi dikatakan, dengan cara inilah mereka menjelma terlahir kembali. Di antara 4 jenis kelahiran, alam surga kita dapat melihat kelahiran kembali secara spontan. Inilah cara mereka terlahir di alam surga, sehingga 4 jenis kelahiran dan 5 alam kehidupan, semua ini adalah bentuk kehidupan yang berbeda. Kita harus memahami dan mengerti dengan sungguh hati sumber asal kehidupan. Semua ini dikarenakan adanya keinginan manusia dan hasrat pria dan wanita sehingga dapat datang ke dunia. Menerima banyak hal di dunia yang menciptakan banyak karma. Sekarang marilah kita bersama-sama melihat naskah sutra sebelumnya. Semuanya telah terbebaskan dan memiliki kemampuan gaib besar, serta dilengkapi dengan kekuatan dari kebajikan penuh wibawa. Mereka akan memenuhi negerinya. Para Srawaka juga tidak terhitung banyaknya, memiliki 3 pengetahuan dan 8 pembebasan, serta memperoleh 4 kebijaksanaan tiada rintangan. Mereka sekalian merupakan sangga di sana. Ini adalah Sutra Teratai bab 8, 500 murid menerima peramalan. Di masa Dharma Prabasa Tathagata Purna Maitreya Yani Putra, demikianlah pahala kebajikan yang diakumulasi. Di negerinya ada demikian banyak pengikut yang merupakan praktisi. Semuanya telah terbebaskan dan memiliki kemampuan gaib besar, serta dilengkapi dengan kekuatan dan kebajikan penuh wibawa. Mereka ini memenuhi negerinya. Praktisi ini saling membimbing dan menyadarkan. Mereka sangat ramah tetapi mampu bertindak tegas, berwibawa tetapi tidak bengis. Kewajiban dari wibawa seperti ini
yang kita bahas kemarin. Jadi semuanya berpenampilan penuh kebajikan, terlihat terhormat tetapi tidak menakutkan. Sebagian orang mengatakan orang tersebut sangat tegas dan berwibawa. Saya takut kepadanya. Ia sangat berwibawa namun orang hormat terhadapnya. Ini disebut berwibawa yang berasal dari memupuk berkah. Maka mengajarkan para makhluk sehingga dapat dijelmakan, para makhluk ini akan menghormatinya. Saling melatih diri, saling menghormati, saling bersumbangsih, dan saling bersyukur. Ini yang mereka lakukan dalam lingkup pelatihan diri. Ada kondisi yang sangat lengkap dengan suasana demikian. Semua ini memenuhi negeri tersebut. Negeri itu tidak ada orang yang kesusahan, karena di sini mereka saling menghormati, saling mengasihi, saling berbagi dharma. Para Srawaka juga tak terhitung banyaknya, memiliki 3 pengetahuan dan 8 pembebasan, serta memperoleh 4 kebijaksanaan tiada rintangan. Ini semua telah dijelaskan sebelumnya. Mereka ini sama, akan muncul dalam wujud praktisi monastik yang melatih diri juga dengan hati yang murni. Melatih diri harus mematuhi sila yang murni, menunjukkan benar-benar ingin kembali ke sifat hakiki, tatah gata. Engkau harus menerima dan menjunjung tinggi sila murni, bukan hanya 5 sila, bukan hanya 10 perbuatan baik, tetapi sila yang benar-benar murni, tanpa hasrat keinginan antara pria dan wanita. Ini sudah harus termasuk di dalamnya. Ini adalah wujud penampilan seorang biksu. Bagian berikut sutra mengatakan bahwa para makhluk pada negeri itu semuanya telah menghapus nafsu seksual. Seluruhnya dilahirkan secara spontan. Tubuh dilengkapi dengan tanda keagungan, sukacita dalam dharma, dan sukacita dalam meditasi sebagai makanan. Tiada pemikiran untuk makanan lain, tiada wanita di sana, juga tiada alam sengsara. Sutra bab 8, bab 500, murid menerima peramalan. Penggalan kisah naskah ini telah mengutarakan bahwa semua orang sudah melatih diri dengan sangat baik. Bukankah sudah dijelaskan sebelumnya? Semua orang telah dilengkapi dengan kekuatan dari kebajikan penuh wibawa. Semua orang di negeri ini melatih diri hingga memperoleh 3 pengetahuan dan 8 pembebasan. Memiliki 4 kebijaksanaan tiada rintangan. Jika semua telah dimiliki, kenapa masih perlu sangga? Karena semua orang harus sangat murni. Maka para makhluk pada negeri itu semuanya telah menghapus nafsu seksual. Benar, harus melenyapkan segala nafsu keinginan, termasuk hasrat antara pria dan juga wanita harus dihapus. Semua orang ini seluruhnya dilahirkan secara spontan. Dengan cara apa terlahir kembali? Yaitu secara spontan. Secara spontan di alam dewa. Tidak perlu ada orang tua, dengan sendirinya sebab dan kondisi dari pelatihan dirimu akan sempurna. Sama sekali tidak ada nafsu. Secara alami kelahiran kembali secara spontan. Seluruhnya dari 4 jenis kelahiran hanya kelahiran spontan. Negeri itu yang paling jernih, tidak ada hasrat antara pria dan wanita. Seluruhnya dilahirkan secara spontan. Adalah tubuh dilengkapi dengan tanda keagungan. Mereka semua dilengkapi dengan ini. Bentuk dan rupa dari tubuh mereka adalah agung. Sukacita dalam dharma dan sukacita dalam meditasi sebagai makanan. Mereka selalu bersukacita. Tiada pemikiran untuk makanan lain. Tiada yang lain. Hanya bersukacita dalam dharma dan meditasi. Sangat bersukacita. Mereka tidak memiliki pemikiran rumit lain, kerisauan maupun kekotoran batin. Bahkan keraguan sebesar butiran debu pun sudah tidak ada sama sekali. Jadi tiada wanita di sana. Wanita dapat mengacaukan batin orang. Iya, jadi dahulu kala orang berkata bahwa karma wanita sangat berat.
Dalam Buddha Dharma juga banyak dibicarakan tentang ini. Dari mana datangnya karma? Dari nafsu antara pria dan wanita. Pria dan wanita, mengapa tidak dikatakan tentang pria? Karena pria memiliki penampilan seorang praktisi. Ketika pria mengubah pikirannya, dia akan memiliki kekuatan untuk menyelamatkan para makhluk. Jika juga untuk datang dan pergi dengan leluasa. Wanita cenderung banyak masalah, dimulai dari pagi hari ketika bangun tidur. Hanya demi tubuh ini, wanita memakai banyak waktu untuk mengenakan pakaian, berdandan dengan sangat pelan. Dalam banyak hal, inilah karma wanita. Pikiran wanita selalu lebih rumit. Jadi, dengan tubuh wanita, kita harus bertobat akan masa lalu. Mengapa terlahir sebagai wanita? Mengapa hal ini di luar kendali? Namun sebagai pria juga tidak boleh kelewat angkuh, karena yang menciptakan karma berat juga adalah pria. Yang menciptakan bencana alam dan malapetakakan ulah manusia, sebenarnya pria itu ambisius. Hal yang dilakukannya dapat berakhir pada kebajikan besar atau kejahatan besar. Inilah manusia. Pria dan wanita sama-sama memiliki kelemahan. Mari kita lihat kembali. Sutra yang berbunyi, para makhluk pada negeri itu semuanya telah menghapus nafsu seksual. Seluruhnya dilahirkan secara spontan. Pada negeri itu tiada alam sengsara serta tiada pemikiran dari nafsu akan rupa antara pria dan wanita. Telah melenyapkan nafsu seksual, tidak perlu berada dalam kandungan dan dilahirkan secara seketika. Seluruhnya dilahirkan secara spontan. Pada negeri itu tiada alam sengsara. Dharma prabasa tata gata di negerinya tersebut dalamnya sangatlah murni. Semua hasrat keinginan telah dilenyapkan. Pada negeri itu tiada alam sengsara, tidak ada alam sengsara. Niat pikiran akan hasrat antara pria wanita tidak ada lagi. Berarti tidak ada lagi momen-momen intim yang saling membelenggu sampai sulit dipisahkan. Tidak ada lagi pemikiran demikian. Mereka semua demikian murni. Jadi telah melenyapkan hasrat pria dan wanita semua orang. Jadi tidak ada pemikiran demikian. Semua wujud demikian telah dilenyapkan. Masalah yang disebabkan pria dan wanita tidak dapat terjadi. Tidak perlu berada dalam kandungan dan dilahirkan secara seketika. Tidak perlu harus beberapa bulan di dalam rahim ibu untuk siap terlahir. Berada di dalam rahim juga sangat menderita. Ketika dilahirkan juga sakit tidak terkira. Inilah kehidupan manusia. Seumur hidup harus menderita karena hasrat antara pria dan wanita. Banyak keluarga yang harus menderita, penderitaan demi penderitaan terus muncul seperti ini. Jadi di negerinya Dharma Prahasa Tata Gata, seluruhnya dilahirkan secara spontan. Dilahirkan dengan murni, jadi semua orang dilahirkan secara spontan. Ini negeri di masa mendatang. Namun jika kita lihat di dalam kitab sutra, Buddha Sakyamuni mengatakan bahwa Dharma Prabasa Tata Gata, negerinya di masa mendatang, negeri itu tertunjuk pada bumi kita saat ini. Tetapi menunggu sampai saat itu keadaannya sama sekali sudah tidak sama lagi. Kalpa ini adalah terbentuk, bertahan, rusak, lalu musnah. Padahal sebenarnya kita juga berbagaikan hidup di surga. Bumi kita ini juga merupakan sebuah planet di alam semesta. Kita juga mengikuti bumi berotasi di alam semesta. Ini adalah bumi kita saat ini. Kita sudah menjadi bagian dari umat manusia. Sudah menciptakan banyak sekali kegelapan batin dan kekuatan karma, sehingga terus menjadi
terbentuk, bertahan, rusak, lalu musnah. Sekarang adalah masa kalpa kerusakan. 4 unsur alam tidak selaras dan sebagainya. Hati manusia sudah tidak seperti dahulu lagi. Bencana alam dan petaka ulah manusia tidak berhenti terjadi. Inilah dunia ini. Sampai masa mendatang ini masih sangat lama. Tidak terhitung kalpanya sampai terbentuk kalpa tersebut akan dimulai ulang lagi. Saat itu negeri tersebut akan sangat murni. Sangat banyak orang yang telah mengakumulasi dari melatih diri. Selama banyak kalpa mempraktikkan kehidupan suci, tubuh dilengkapi dengan tanda keagungan. Selama banyak kalpa menjalankan praktik kehidupan suci dan mengakumulasi pahala kebajikan sehingga memperoleh tubuh berwarna emas ungu dengan 32 tanda keagungan. Dilengkapi dengan berlaksa jenis kebajikan untuk memperagung diri. Jadi kita harus terus-menerus menyebarkan ajaran Buddha. Semua orang hendaknya dengan cepat dan bersungguh hati melakukan pelatihan diri. Dengan demikian, secara bertahap maju, jika memiliki tabiat buruk harus segera melenyapkannya. Karena kita sekarang memiliki tubuh manusia dan dapat mendengarkan ajaran Dharma, ajaran Buddha. Tabiat buruk harus segera dilenyapkan. Mengembangkan tekad yang baik, niat pikiran yang baik, perenungan yang baik, kita harus menenangkan pikiran kita. Perenungan dengan tenang, senantiasa berada dalam kondisi meditatif. Batin tidak muncul niat pikiran. Tiada keresahan, kita membutuhkan waktu yang panjang untuk melatih diri. Pelatihan tanpa sisa, pelatihan jangka panjang, pelatihan tanpa henti, dan pelatihan dengan penghormatan. Kita harus terus mengakumulasi. Dengan demikian, selama banyak kalpa menjalankan praktik kehidupan suci dan mengakumulasi pahala kebajikan sehingga memperoleh tubuh berwarna emas ungu. Tubuh sangat agung, berwarna emas ungu, itulah Sang Buddha lahir di India, menggambarkan tubuh orang India. Warna kulit tubuh mereka jika benar-benar bersih, tubuh juga akan berkilau. Memang betul, jika kita bisa menjaga kemurnian batin, tubuh berwarna emas ungu adalah menunjukkan kemurnian. 32 tanda keagungan dilengkapi dengan berlaksa jenis kebajikan. Sekarang kita harus segera mengakumulasi praktik kebajikan. Bagaimana caranya kita harus masuk ke tengah orang banyak untuk bersumbangsi? Dengan demikian, menyelesaikan misi yang memberi manfaat bagi para makhluk. Membebaskan para makhluk dari penderitaan. Maka ini telah menyelesaikan satu kebajikan. Kebajikan seperti ini kita harus tanpa henti terus mengakumulasi untuk memperagung diri. Setiap harus kita memuji sekelompok bodhisatwa di tempat yang begitu jauh demi orang yang menderita bersumbangsi. Sekarang mereka adalah menciptakan berkah mengakumulasi kebajikan, di mana saat memupuk kebajikan itulah melakukan pelatihan diri, harus terus-menerus mempraktikkannya. Sukacita dalam Dharma dan sukacita dalam meditasi sebagai makanan. Tiada pemikiran untuk makanan lain. Sukacita dalam Dharma membukakan pintu kebijaksanaan. Sukacita dalam meditasi menenangkan batin. Artinya menjadikan samadhi dan prajana sebagai nutrisi Dharma. Tiada pemikiran lain akan makanan jasmani. Sukacita dalam Dharma yaitu bersukacita mendengar Dharma timbul sukacita. Negeri ini dalam beberapa hari ini kita terus mengatakannya bahwa hubungan antara orang yang dikatakan semuanya adalah Dharma. Tidak lain adalah saling memuji, tidak lain adalah saling memberi semangat. Tidak ada gosip, tiada kerisauan. Semuanya memberi pujian, semuanya membabarkan Dharma. Antara sesama demikian,
Sehingga dalam kehidupan sukacita dalam dharma dan sukacita dalam meditasi, tiada pemikiran untuk makanan lain. Tidak ada memikirkan hendak makan apa yang cocok dengan seleraku, dan lain-lain. Keinginan mulut ini telah menelan berapa banyak nyawa. Keinginan mulut ini telah mengacaukan berapa banyak pikiran. Ada orang yang hanya demi keistimewaan apa di negara itu, hanya demi makan satu jenis makanan itu, makanan lezat, mereka naik pesawat untuk ke sana makan. Tempat yang lebih jauh pun mereka mau ke sana. Pergi ke sana melukai jiwa, menelan jiwa. Kalian pikirkan, apakah ini bukan menciptakan karma? Maka dikatakan dari pagi sampai malam hanya memikirkan bagaimana makan, hanya untuk makan yang enak. Sebenarnya praktisi yang telah membina diri dengan murni dharma sebagai makanan. Saya mendengar dharma mendapatkan sukacita. Tidak makan tidak apa-apa. Mendengarkan lebih penting. Saya mendengar dengan sukacita. Sehingga tiada pemikiran untuk makanan lain. Dharma memupuk jiwa kebijaksanaanku. Sukacita dalam dharma membukakan pintu kebijaksanaan. Sukacita dalam meditasi menenangkan batin. Artinya, menjadikan samadhi dan prajana sebagai nutrisi dharma. Sila, samadhi, kebijaksanaan adalah nutrisi dharma. Setiap hari bersukacita, menumbuhkan jiwa kebijaksanaan. Tiada pemikiran lain akan makanan jasmani. Tidak ada pemikiran kapan waktu makan dan akan makan apa lagi. Kapan tidak ada masalah ini lagi. Sehingga orang yang melatih praktik non-duniawi setelah memperoleh kekuatan samadhi dapat mencukupi bekal untuk menumbuhkan jiwa kebijaksanaan. Faktor menuju pencerahan telah terang sempurna. Batin senantiasa bergembira. Inilah sukacita dalam meditasi sebagai makanan. Kita harus melatih praktik non-duniawi. Dunia saha penuh dengan penderitaan yang sulit ditahankan. Maka kita harus bagaimana untuk mengubah dunia ini sampai pada akhirnya kita bisa seperti Satya Dharma Yoti Tata Gata. Dia bisa menciptakan dunia yang murni antara sesama saling berdampingan hidup dengan dharma. Semuanya dharma. Inilah jiwa kebijaksanaan. Sehingga setelah memperoleh kekuatan samadhi dapat mencukupi bekal untuk menumbuhkan jiwa kebijaksanaan. Selalu memberi bekal yang banyak pada diri sendiri. Mengambil banyak dharma untuk bekal kita, menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita. Ini adalah menyerap banyak dharma seperti praktisi kehidupan suci itu. Dia lebih rela mati. Saya bisa lahir di surga. Saya tidak rela demi nyawa yang sangat diharapkan di kehidupan sekarang ini. Membunuh begitu banyak makhluk menuju kehidupan selanjutnya terjerumus ke neraka. Akan merasakan derita selama kalpa tak terhingga. Inilah mempunyai kebijaksanaan. Dia mempunyai dharma, menumbuhkan jiwa kebijaksanaannya, sehingga dapat mencukupi bekal untuk menumbuhkan jiwa kebijaksanaannya sendiri, menciptakan dan merasakannya, menuntaskan jiwa kebijaksanaan kita. Faktor menuju pencerahan telah terang sempurna, sehingga batin senantiasa bergembira, batin senantiasa bersukacita. Ini dinamakan sukacita dalam meditasi sebagai makanan. Tiada wanita di sana, juga tiada alam sengsara. Tiada wanita di sana karena semuanya dilahirkan secara spontan. Juga tiada alam sengsara, lagi pula tiada istilah jahat. Bagaimana mungkin ada kenyataannya? Tetapi ini adalah dengan sendirinya tidak ada kaum wanita yang telah melenyapkan nafsu antara pria dan wanita. Juga tiada alam sengsara karena semuanya dilahirkan secara spontan. Tiada istilah jahat sehingga tidak ada nama itu. Bagaimana ada mungkin kenyataannya?
Maka kita belajar agama Buddha benar-benar harus bersungguh hati dalam 5 alam tumimba lahir dan 4 jenis kelahiran. Segala jenis makhluk hidup, kondisi hidup 4 jenis itu, kelahiran melalui telur, melalui kandungan, kelembapan, secara spontan, dan lainnya. Sampai saat ini tidak lain adalah hubungan seksual. Jalinan jodohnya tidak dapat ditentukan sendiri, menjadikan banyak penderitaan di dunia ini. Maka kita melatih diri, harus melatih sampai demikian murni, tidak bisa dipengaruhi lagi oleh kerisauan. Dengan sendirinya kita bisa secara perlahan menuju ke arah jalan pencerahan yang murni, agung, dan lurus. Ini tergantung kita dalam melatih diri. Apakah pikiran kita mampu fokus? Jika ingin pikiran kita fokus, sila samadhi dan kebijaksanaan ini harus lebih bersungguh hati. Inilah Sutra Teratai yang menakjubkan bab 8, 500 murid menerima peramalan. Shin Fasyang Sutra Teratai episode 1138, menjauhkan nafsu seksual untuk berhasil dalam pembinaan diri. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan bersukacita. Kan entaja.